Peneliti sebut Israel akan alami gempa bumi besar. Gempa bumi menjadi salah satu jenis bencana alam yang berpotensi menimbulkan banyak korban jiwa maupun harta benda. Meski demikian, getaran atau gerakan lempeng bumi itu bisa diperkirakan untuk mencegah kerugian dalam jumlah besar. Hal ini seperti dilakukan oleh para ilmuwan Israel yang melakukan pengeboran ke Dead Sea atau Laut Mati. Mereka menemukan tekanan di sepanjang garis patahan yang mulai menunjukkan tanda-tanda pecah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan gempa bumi besar di tahun-tahun mendatang, dikutip dari situs Express. Meskipun tim dari Tel Aviv University di Israel tidak dapat memprediksi secara akurat waktu terjadinya gempa, tetapi mereka meyakini bencana tersebut berpotensi menghabisi ratusan jiwa. Hasil penelitian ilmiah mereka, kekuatan gempa diperkirakan bisa mencapai 6,5 skala Richter. Getaran itu tentunya bisa menyebabkan runtuhnya bangunan yang dibangun tanpa perhitungan tepat. Bahkan menimbulkan kerusakan besar pada struktur lebih yang kokoh. Penelitian menemukan gempa bumi pada tingkat ini rata-rata terjadi setiap 120 hingga 150 tahun, tetapi ada titik-titik di mana jeda aktivitas hanya berlangsung dalam hitungan dekade. Gempa besar terakhir yang melanda Laut Mati adalah gempa berkekuatan 6,2 skala Richter pada tahun 1927 yang menghabisi 500 orang dan melukai lebih dari 700 orang di Amman, Yordania, Yerusalem, Bethlehem, dan juga kota pesisir Java. Laut Mati terletak di sepanjang Suria Afrika, sobekan kecil di kerak bumi yang mengalir di perbatasan Israel-Yordania. Profesor Shumal Marco mengatakan catatan geologis tidak berbohong dan gempa bumi besar akan datang di Israel. Tentu saja kami tidak memiliki cara untuk memprediksi dengan tepat kapan bumi akan berguncang di bawah kaki kami. Tetapi saya dapat mengatakan bahwa gempa bumi akan menyebabkan ratusan korban jiwa yang akan melanda di tahun-tahun mendatang, ujarnya. Marco mengaku tidak ingin menimbulkan kekhawatiran, tetapi faktanya saat ini kita hidup dalam tektonik yang aktif. Gempa bumi bisa terjadi dalam 10 tahun atau beberapa dekade, tapi juga bisa pekan depan dan mereka harus terus bersiap untuk itu. Peneliti mengebor ratusan meter di bawah Laut Mati untuk menganalisis lapisan sedimen yang memberikan indikasi seberapa sering gempa bumi terjadi selama 220.000 tahun terakhir. Setiap lapisan sedimen tebalnya sekitar 1 mm dan diendapkan setiap tahun oleh banjir bandang, musim dingin dan juga penguapan selama musim panas. Di sisi lain, Turki bersumpah bangun kekuatan Islam melawan Israel. Pemerintah Turki bersumpah akan memobilisasi kekuatan dari negara-negara Islam untuk melawan langkah Israel yang akan menganeksasi atau mencaplok beberapa wilayah tepi barat Palestina. Hal itu disampaikan Menteri Urusan Agama Turki Ali Erbas. Perjuangan kita akan berlanjut sampai Yerusalem benar-benar bebas, katanya. Erbas mengatakan bahwa Yerusalem adalah nilai universal. Peradaban Islam memiliki ingatan akan pengetahuan dan nilai-nilai sejarah dan bahwa tidak pernah mungkin bagi Muslim untuk menyerah atas kota yang diberkahi, ujarnya. Hal yang sama juga dikatakan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu bahwa pada pertemuan Komite Eksekutif, Turki meletakkan dukungan penuh di belakang Palestina dalam melawan aneksasi Israel terhadap wilayah tepi barat. Umat komunitas Islam tidak akan pernah menyerah untuk negara Palestina yang berdaulat dengan Quds al-Sharif sebagai ibu kotanya. Katanya, Quds al-Sharif adalah nama lain untuk kota Yerusalem. Erbas yang juga seorang profesor menunjukkan bagaimana pemerintah Turki berusaha mengadopsi perjuangan Palestina dan menjadikan Yerusalem sebagai alasan menyatukan umat Islam Timur Tengah untuk melawan Israel. Komentar Erbas adalah bagian dari retorika anti-Israel dengan menggunakan narasi agama. Retorika yang meningkat juga mulai menyarankan untuk mengubah Hagia Sophia, museum kuno sebelumnya gereja di Istanbul, menjadi masjid.
Pemerintah Turki sekuler pernah menghindari narasi keagamaan dalam urusan politik, tetapi para pemimpin negara itu saat ini melihat tujuan mereka sebagai langkah yang semakin religius. Turki pernah bertemu dengan Iran dan Malaysia serta negara-negara lain untuk membahas mata uang Islam dan stasiun televisi Islam selama setahun terakhir. Komentar oleh pejabat agama utama Turki adalah indikasi bagaimana Turki ingin menentang rencana Israel untuk aneksasi beberapa wilayah tepi barat. Mereka yang menduduki Yerusalem menemukan keberanian karena mereka melihat masyarakat Islam sebagai pihak yang tercerai-berai dan juga lemah, katanya. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa rencana aneksasi oleh Israel menghancurkan semua harapan perdamaian abadi di Timur Tengah. Diplomat Ankara tersebut kerap menolak menyebut nama Israel dalam pertemuan Komite Eksekutif Kerjasama Islam. Jika kekuatan pendudukan melewati garis merah, kami, negara-negara Muslim harus menunjukkan bahwa ini akan memiliki konsekuensi, ujarnya. Setelah Presiden Amerika Serikat yang dulu atau mantan Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, Turki menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara Islam untuk mengkoordinasikan upaya melawan kebijakan Amerika dan juga Israel, ungkapnya. Sementara itu, Israel bingung sistem rudalnya gagal cegat rudal Suriah di dekat situs nuklir. Pertahanan Zionis semakin lemah. Militer Israel bingung mengapa sistem pertahanan rudalnya gagal mencegat rudal Suriah. Kegagalan itu membuat misil musuh meledak di dekat situs nuklir di Mona kemarin. Militer Zionis resmi meluncurkan penyelidikan untuk menentukan mengapa sistem pertahanan udaranya tidak dapat menembak jatuh rudal Suriah. Serangan misil itulah yang memicu serangan balasan dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. IDF mengklaim bahwa rudal Surface-to-Air SA-5 jarak jauh diluncurkan dari wilayah Suriah mengejar jet tempur Angkatan Udara Israel atau IAF yang dilaporkan melakukan serangan udara di Golan Suriah. Misil SA-5 meledak di sebuah desa yang hanya berjarak beberapa mil dari Dimona, kota gurun Negev, tempat reaktor nuklir Israel berada pada Kamis pagi. IDF mengatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa situs nuklir tersebut secara khusus ditargetkan dan bahwa rudal itu tidak dimaksudkan untuk menyerang situs tertentu di darat. IDF mengklaim proyektil musuh itu tidak mengakibatkan cedera atau kerusakan serius, ungkapnya. Radar Israel mendeteksi bahwa setidaknya satu rudal sedang menuju ke gurun Negev, memicu sirene di daerah tersebut dan mengirim kru anti-udara IDF untuk beraksi. Namun langkah-langkah pertahanan gagal menghentikan SA-5 untuk mendarat. Mengomentari insiden tersebut, Menteri Pertahanan Benny Gantz mengakui pada konferensi pers di Tel Aviv bahwa upaya untuk mencegah rudal tidak berhasil. Dia mengkonfirmasi bahwa IDF sedang menyelidiki apa yang salah. Biasanya kami melihat hasil yang berbeda, kata Gantz, seperti dikutip dari Russia Today pada Jumat 23 April 2021.